Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, ketemu lagi dengan channel Vinatronic Malang. Kali ini saya akan sharing mengenai dioda penyarah gelombang penuh atau full wave rectifier. Kita memerlukan dua buah dioda untuk membuat penyarah gelombang penuh. Kemudian memerlukan trafo center tap ya, di mana ada dua titik suplai tegangan dan center tap atau nolnya. Kemudian beda fasa antara kedua titik suplai output bertegangan 12 volt tersebut adalah 180 derajat. Nanti saya jelaskan ini. Jika masing-masing dioda menghasilkan tegangan setengah gelombang, maka penjumlahan keluaran dioda tersebut adalah menjadi gelombang penuh. Oke, ini kita lihat gambarnya ya seperti ini ya. Jadi kalau di gambar ini trafonya ya, trafonya. Jadi kita pakai teknis trafo CT ya, yang untuk penyarah gelombang penuh kali ini. Jadi ini adalah trafo CT-nya. Kemudian adalah suplai yang bertegangannya misalnya 12 volt. Ini ber 12 volt, kemudian ini adalah CT-nya, center tap-nya 0 voltnya. Ini diodanya ya, dioda 1, dioda 2. Ya kan? Beda fasa tadi ini yang dimaksud di sini adalah kalau di fasa di tegangan titik ini adalah kita mulai dari sini ya. Mulai dari sini ini adalah 180. Kalau sampai full di sini adalah 360. Artinya apa? Ketika beda fasa 180 adalah ketika suplai ini naik tegangan seperti ini, maka ini menjadi 1,5 gelombang penuh di sini. Di fasa berikutnya kalau kita tarik garis lurus ya, bukan garis lurus, maksudnya di titik yang sama, ini kan tadi gelombang pertama, ini pertama ya ke bawah, ini yang kedua ini adalah naik. Jadi ini yang pertama naik menjadi seperti ini, kemudian disusul oleh gelombang yang kedua dari tegangan bawah ini. Yang kedua adalah menyusul di sini. Karena ini bergeser 180, maka ketika ini naik menjadi yang kedua. Dan seterusnya seperti ini adalah pertama, kedua, dan seterusnya. Sehingga menjadi gelombang penuh ya sobat ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Jadi ini memang ada pergeseran fasa. Sehingga ini menjadi gelombang penuh. Seperti itu sobat. Kemudian juga kita mesti bisa memahami hitung-hitungannya ya, karena ini nanti terkait dengan kalau misalnya sobat mau mendesain atau seperti apa ya, kita harus paham hitung-hitungannya. Volt DC atau tegangan di titik ini adalah 2 kali Vmax. Kenapa 2 kali? Karena gelombang penuh. Jadi kalau yang pertama mungkin kan 1 kali ya, ini karena 2 ini, maka dibilang ini 2 kali Vmax dibagi pi ya. Hasilnya adalah 0,637 kali Vmax. Vmax tadi ya, Vmax ini adalah Vin dikurangi Vdrop di dioda. Jadi Vin-nya misalnya ini puncaknya ya, dikurangi drop ini 0,7 volt, sehingga ini puncaknya ini menjadi suplai ini dikurangi dropnya di dioda ini. Seperti itu sobat. Itu ya sobat ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah ini kita coba hitung-hitungannya ya. Artinya kalau sobat pengen membuat mesti ya, coba kita hitung teoritisnya. Kalau misalnya gini nih, rangkaian penyarah gelombang penuh menggunakan dioda silikon. Diberikan tegangan input masing-masing sebesar 24 volt. Nah ini ya, di sini 24, ini 24. Ini center tap-nya. Diodanya ada D1, D2 ya. Seperti itu. Kemudian hitunglah nilai tegangan DC-nya, artinya tegangan di sini ya. Titik ini di beban ini. Arusnya yang mengalir dan dayanya yang mengalir di R ini ya. Seperti itu sobatnya. Coba kita hitung. Volt DC adalah 0,637 kali Vmax. Ya kan? Sedangkan Vmax sendiri adalah Vin dikurangi Vdrop dioda, jadi salah satu aja. Karena kan titik puncaknya kan di sini. Seperti itu sobat ya. Jadi 24 dikurangi 0,7 sama dengan 23,3 volt. Itu tegangan puncaknya atau Vmax-nya. Sedangkan VDC-nya adalah 0,637 kali, yaitu tadi dikurang ini
Vmax-nya ini 23,3 sama dengan 14,8 volt. Jadi ketika kita membuat rangkaian seperti ini, maka tegangannya kurang lebih 15 volt di sininya. Seperti itu sobat. Kemudian untuk hitung-hitungan arusnya yang mengalir, kita pakai hukum Ohm seperti sebelumnya. I adalah V per R. Jadi 14,8 volt tadi dibagi bebannya 24 ohm sama dengan 0,6 ampere. Kemudian dayanya adalah P untuk daya DC ini ya, V kali I, jadi 14,8 kali 0,6 ampere sama dengan 8,9 watt. Jadi daya yang mengalir di sini sekitar 8,9 watt. Seperti itu sobat ya, untuk hitung-hitungannya. Nah, sekarang kita bicara adalah kelebihan dan kekurangannya. Kalau dilihat dari kelebihannya ya, saya pikir lihat lebih efisien ya, karena mengambil semua gelombang siklus di sinyal AC-nya, jadi bisa arahkan semua. Tuh. Sehingga keluaran penyarah gelombang penuh ini, riak atau ripple-nya kecil dan lebih halus. Jadi ripple-nya ini lah, kalau kemarin separuh kan sekarang full nih, ripple-nya hanya kecil-kecil ini aja. Seperti itu. Kemudian daya yang terserap juga lebih efisien karena nggak ada siklus yang dibuang. Jadi artinya dengan full wave ini ya, atau gelombang penuh ini, tegangan menjadi naik yang nggak terlalu drop, kemudian dayanya juga otomatis lebih besar. Seperti itu. Kekurangan daripada rangkaian ini adalah yang jelas ya pastilah kita membutuhkan dua gulungan di trafo ini sedemikian rupa dibuat sehingga terjadi beda fasa ini. Seperti itu sobat. Kemudian kalau kita membuat suplai yang model begini ya, ini kurang cocok juga untuk audio system karena belum stabil, masih ada ripple sehingga nanti efeknya juga ada suara mendengung ya di suaranya ya. Seperti ini tidak disarankan untuk power supply untuk audio system karena akan mendengung karena belum stabil outputnya ini. Oke, lanjut. Nah, ini info untuk foto atau tipe ya. Ini adalah tipe dioda yang untuk 1 ampere misalnya. Jadi kalau sobat pengen mungkin buat supply yang 12 watt berarti bisa misalnya trafonya 12 atau 15 volt 1 ampere, ya ini diodanya pakai ini, nanti dihitung sehingga tegangan sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Ini adalah yang 3 ampere atau mungkin lebih besar ya. Nanti tinggal dihitung aja seenggak hitungan tadi. Kita pengen berapa volt nanti dihitung sehingga akan sesuai yang kita inginkan. Ini yang lebih besar lagi, grupnya P600P dan seterusnya. Nah, grup untuk tipenya itu misalnya 01, ini tergantung rating tegangannya ya. Dioda ini tahan terhadap reverse bias berapa. Misalnya kalau 5401 mungkin hanya maksimum 100 volt. Ini misalnya 200 dan seterusnya. Itu bisa dilihat di tabel datasheet di masing-masing dioda ini. Ini aja gambaran aja, sobat bisa milih. Misalnya saya membuat supply 3 ampere ya pilih yang grup 5401. Misalnya kalau tegangan tinggi 5402 dan seterusnya atau 5403. Nah, ini sobat aplikasinya. Jadi kalau aplikasinya adalah ini biasanya juga dipakai rangkaian tadi ya untuk baterai charger, baterai kecil misalnya AA, A3 dan seterusnya. Jadi biasanya itu kita buat sedemikian rupa sehingga karena ini sudah fix hitung-hitungannya, maka kita main dari gulungan trafonya, tegangannya dari situ, sehingga sesuai untuk tegangan charger ya, misalnya kalau misalnya berapa volt dia harus lebih tinggi sedikit dan seterusnya, itu disesuaikan di gulungan trafonya. Karena hitungannya udah fix, jadi kita main dari jumlah gulungan supaya tegangan sesuai dengan charger yang diinginkan. Kemudian juga bisa untuk power supply sistem kontrol berbasis relay. Jadi kalau misalnya sobat buat kontrol relay yang berbasis 24 volt misalnya, itu bisa pakai dioda penyarah gelombang penuh, jadi nggak masalah. Jadi karena sudah berbentuk DC, dia akan relaynya bisa holding dan terusnya, jadi tidak terpengaruh.
Kemudian juga power supply untuk peralatan elektronik yang berdaya rendah. Seperti itu. Ini bisa ya, misalnya sobat punya pemanas air pakai 3 volt, mau diganti yang model begini bisa, atau mungkin eh, pengukur tekanan darah elektronik perlu 6 volt dibuat seperti ini bisa. Jadi nggak masalah. Nanti tinggal dihitung aja kebutuhan tegangan berapa, berarti saya pakai tegangan trafo yang sekian. Seperti itu sobat ya. Jadi jangan lupa dihitung kemampuan arusnya berapa nanti yang kita butuhkan, sehingga menyesuaikan nanti tipe dioda sama trafonya sama beban. Kemudian power supply peralatan motor DC misalnya, bisa juga. Atau mungkin power supply untuk lampu LED atau bright LED misalnya bisa, yang pakai mungkin tegangan 12 dan seterusnya, nanti dihitung sehingga tegangan sesuai yang dibutuhkan oleh lampu LED. Kemudian juga sebagai ini ya, power supply baterai charger otomatis cut off yang berbasis SCR. Nah nanti kalau nanti ini teman-teman sudah memahami teori dan filosofinya tadi, bisa mendesain, membuat rancangannya. Jadi kenapa saya perlu yang gelombang penuh untuk SCR ini dan seterusnya, nanti insya Allah kapan-kapan ini saya bahas yang ini. Seperti itu sobat. Oke sobat semua, saya pikir sudah selesai. Jadi mudah-mudahan bisa membantu ya, artinya memberikan pencerahan ke sobat mengenai tentang power supply, dioda, hitung-hitungan tadi. Artinya praktek sih gampang, tapi teorinya juga harus memahami sehingga nanti kita bisa apa ya, bisa membayangkan atau mendesain atau merancang ya, kalau memang ini apa yang kita butuhkan di power supply gelombang penuh ini sesuai dengan beban yang kita inginkan atau kebutuhan yang kita inginkan. Itu aja sobat, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ikutin terus channel saya. Jika ada komentar, silahkan diketik di kolom komentar atau pertanyaan atau nambah-nambahin silahkan. Sehingga apa yang saya sampaikan ini lebih sempurna dan teman-teman yang bisa memahami dengan lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.